Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini nama saya Jumatal Fikri dengan NIM 2113030062. Saya akan mempresentasikan mengenai hukum pajak dengan dosen pembimbing saya yaitu Dr. Anton Rosari SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yaitu hukum pajak daerah. Yang pertama mengenai pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu mengenai kriteria pajak daerah. Kriteria pajak daerah terdiri dari 7 kriteria, yang mana yang pertama yaitu 1 bersifat pajak dan bukan retribusi. Yang kedua yaitu objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang ketiga yaitu objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah, kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah, kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang keempat yaitu potensi pajak memadai. Yang kelima yaitu tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Yang keenam yaitu memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis pajak daerah. Dalam administrasi negara, pemerintahan daerah terbagi menjadi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten kota. Yang pertama yaitu mengenai jenis pajak provinsi yang terdiri dari 1. Pajak kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat yaitu pajak air permukaan. Dan yang kelima yaitu pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari 11 jenis pajak yang yaitu pajak 1 yaitu pajak hotel, yang kedua yaitu pajak restoran, yang ketiga yaitu pajak hiburan, yang keempat yaitu pajak reklame, yang kelima yaitu pajak penerangan jalan, yang keenam yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ketujuh yaitu pajak parkir, yang kedelapan yaitu pajak air tanah, yang kesembilan yaitu pajak sarang burung walet, yang kesepuluh yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Tata cara perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem self-assessment. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem self-assessment juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama yaitu dibayar sendiri oleh wajib pajak, yang mana sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self-assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang tertuang dengan menggunakan SPTPD. Yang kedua yaitu ditetapkan oleh kepala daerah, yang mana sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh
wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang ketiga yaitu dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem withholding, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya. Antara lain yaitu perusahaan listrik negara atau PLN yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, sebagaimana pengungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan di atas yaitu pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Yang kedua, dan dalam administrasi negara, pemerintahan daerah terbagi menjadi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten kota. Mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.